Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji Allah. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti diskusi terkait dengan peningkatan mutu pendidikan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kami telah mengundang narasumber untuk diskusi kita hari ini, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang, kemudian Bapak Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga ada Kasih FPMP LPMP Bangka Belitung, dan Koordinator Widai Suara LPMP Bangka Belitung. Sebagai peserta kita pada diskusi hari ini ada Bapak Ibu Kabid GTK Provinsi Kabupaten dan Kota, kemudian ada Ketua PGRI Provinsi, juga ada Koordinator Widai Suara, jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta Kepala Sekolah dan Guru, jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini, belajar dari COVID-19, pada kesempatan diskusi kita kali ini, bahasan akan kita fokuskan pada implementasi dan evaluasi belajar dari rumah. Namun Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan diskusi kita ini akan berkembang sesuai kebutuhan dan waktu yang tersedia. Narasumber kita pada diskusi ini akan menyampaikan materi tentang strategi penjaminan mutu belajar dari rumah yang akan disampaikan Bapak Kepala LPMP, kemudian kebijakan Kota Pangkal Pinang dalam menghadapi penyebaran COVID-19 yang akan disampaikan Bapak Kepala Dinas, Pak Edi, kemudian metode pembelajaran online akan disampaikan Pak Edward selaku Kasih FPMP, dan metode pendampingan guru belajar dari rumah akan disampaikan oleh Koordinator Widai Suara, Ibu Oktavia Asmira. Bapak Ibu, tertib diskusi kita pada hari ini, masing-masing narasumber nanti akan menyampaikan materinya. Kemudian Bapak Ibu silakan dapat mengajukan pertanyaan, saran, dan informasi terkait dengan materi yang disampaikan. Nanti akan kita buka 2 termin pertanyaan dan masing-masing ada 3 orang penanya. Namun kalau misalnya selesai dalam 1 termin, materi akan kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Baik Bapak Ibu, untuk memulai diskusi kita pada hari ini, mari bersama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan Bapak Kepala LPMP untuk membuka diskusi kita hari ini secara resmi, sekaligus dapat menyampaikan materi tentang strategi penjaminan mutu belajar dari rumah. Kepada Bapak Dadan, kami persilakan. Terima kasih, Bu Kasih. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melihat wajah dan mendengar suara Ibu Bapak yang memang di luar perkiraan kita ya. Mungkin sedikit ke belakang bahwa tahun kemarin pada Hari Pendidikan Nasional ini kita ramai bukun ya. Kita bahkan bisa menghasilkan 1 rekor murid tingkat dunia. Bahkan untuk tahun ini sudah kita rancang sebenarnya dengan ditambah dengan adanya POR rencana itu kan. Tapi semua rencana itu akhirnya sirna ya, tidak ada lagi. Nah oleh karena itu LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu yang harusnya melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sejak bulan Maret ya, itu juga belum bisa terjadi dan kemungkinan besar tidak terjadi dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti kita ketahui, Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa LPMP ini merupakan unit pelaksana teknis
yang pada tahun 2019 itu adalah unit utamanya itu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian dengan adanya kabinet baru, maka sejak akhir tahun 2019 menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dengan perubahan itu, maka fungsi dari LPMP belum mencakup ke pendidikan anak usia dini. Bahkan yang pendidikan dasar dan menengah pun itu belum bisa optimal ya dengan situasi dan kondisi ini. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan dan haturkan terima kasih ke Ibu Bapak yang menghadiri undangan kami. Daripada tidak ada sama sekali, maka LPMP pada pagi hari ini mengajak Ibu Bapak untuk sebenarnya bukan berdiskusi ya, ini hanya sharing informasi dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Walaupun sudah terlambat karena kemarin dari tanggal 2 itu kita mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini awal yang bagus dan nampaknya kebijakan di kementerian ini berdasarkan beberapa informasi, kemungkinan besar sampai Desember pekerjaan-pekerjaan itu khususnya yang kaitan dengan pekerjaan teknis ya, program itu akan dilaksanakan melalui Pikon seperti ini. Nah, ini salah satu buktinya itu bahwa program-program di kami dari mulai rapat koordinasi, kemudian hal-hal lain yang kaitan dengan kegiatan-kegiatan penjaminan mutu pendidikan di Kepulauan Bangka Belitung itu sudah banyak yang dialihkan untuk antisipasi daripada COVID-19 ini. Dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diskusi dan lebih banyak ke silaturahminya, bertemu muka. Ibu Bapak, kegiatan ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak, saya mencoba sehubungan dengan tugas dan fungsi LPMP ini. Jadi LPMP ini kan ada untuk teman-teman Ibu Bapak di Kepulauan Bangka Belitung. Idealnya ini bulan Mei ini udah beberapa kali kita bertemu ya dengan pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, dengan Ibu Bapak praktisi biasanya, akademisi, praktisi, terus organisasi-organisasi profesi, kita sudah rakor biasanya. Tapi kali ini tidak. Oleh karena itu jangan sampai dikatakan tidak ada sama sekali LPMP, maka walaupun hanya diskusi, saya menginformasikan bahwa Kemendikbud itu kan nampaknya juga ini akan terus ya, akan terus melakukan pendekatan atau pola belajar dari rumah. Kalau bekerja dari rumah untuk UPT kami sekarang sampai tanggal 29 Mei. Kalau memang belum memungkinkan akan kita tambah. Tapi untuk belajar dari rumah itu tetap juga harus ada mutunya gitu, dijamin mutunya. Nah, jadi pada pagi ini mungkin Ibu Bapak nanti banyak yang punya bukan ide, punya informasi seperti apa bahwa yang dilakukan belajar di rumah itu bisa terjamin mutunya gitu. Jadi yang akan kami bahas di situ. Nah, dari kebijakan nasional yang sering diinformasikan oleh Pak Menteri, Pak Nadiem, bahwa pembelajaran dalam BDR ini tidak mengejar ketuntasan kurikulum, tetapi menekankan pada kompetensi literasi dan numerisasi.
Nah, kalau kita mendengar apa kata pembelajaran, itu kuncinya kan ada di ibu bapak guru. Jadi antara ibu bapak guru dengan peserta didik atau siswa. Untuk belajar di rumah ditambah dengan orang tua atau keluarga. Bisa kakaknya, ibu bapaknya. Bagi yang normal ya, keluarga yang normal. Keluarga yang normal itu ibu bapaknya ada, fasilitasnya komplit, ekonominya juga ada, berada di jangkauan jaringan, baik jaringan TV maupun internet. Itu mungkin bisa, kita tidak perlu mengkhawatirkan ya. Orang tuanya berpendidikan, sehingga apa yang akan diinformasikan oleh ibu bapak guru kepada anaknya atau muridnya itu tidak terlalu bermasalah. Tapi pertanggungjawaban dari suatu proses pendidikan ini atau pembelajaran ini tetap harus dilakukan. Jadi program belajar dari rumah yang digemborkan oleh Kemendikbud sesuai dengan tugas kami adalah memfasilitasi, bukan memindahkan satu sistem atau pola pembelajaran dari sekolah ke rumah ya, tapi itu merupakan hal yang rumit yang perlu ekstra keras dari seorang ibu atau bapak guru itu. Kalau untuk tingkat SD, saya yakin itu kesulitan, apalagi di kepulauan kita ya, SD itu kesulitan. Oleh karena itu, bagaimana cara menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh ibu bapak itu disebut satu pembelajaran, bahkan saya sebut satu pendidikan, itu ada beberapa hal yang kami ingatkan barangkali ya. Yang normalnya itu kan ibu bapak sudah tahu, tapi di sini prinsipnya kan terjadi perubahan perilaku. Jadi inti dari sesuatu itu belajar di rumah ini, khususnya di kita, itu terjadi perubahan perilaku. Dan titik akhirnya itu kan murid ya, siswa, anak-anak kita. Hanya prosesnya yang awalnya lebih banyak antara ibu bapak guru dan anak di sekolah, sekarang ditambah ibu bapak. Nah ini apakah lebih bagus? Menurut perkiraan kan lebih bagus ya, karena ada ibu bapaknya yang, tapi belum tentu bahwa pembelajaran di rumah dengan fasilitas, dengan ibu bapak ada di situ, hasilnya lebih bagus gitu. Belum tentu, karena belum ada yang mengkaji. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol itu di Pikon juga dengan Ibu Ketua PGRI, apa kita menyusun contoh-contoh pola pembelajaran yang bercirikan Bangka Belitung. Jadi kita rangkum informasi dari ibu bapak guru, dari orang tua, gini loh yang bagus itu. Nah itu menjadi bunga rampai bagi ibu bapak guru yang secara ekonomi atau secara fasilitasnya itu tidak terjangkau. Jadi mereka kita melalui LPMP ini kita informasikan seperti apa. Kalau perlu ya dicetak juga nggak apa-apa kan untuk dibaca. Memberikan ide atau aspirasi bagi ibu bapak guru yang tidak sempat memang kesulitan untuk membuka jaringan-jaringan informasi melalui daring ini gitu. Itu kan seperti itu. Jadi apa inti dari pembelajaran di rumah supaya terjamin mutunya itu, yaitu ya adanya perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku yang umum aja ya, karena ini bukan diskusi ilmiah. Jadi apakah itu ibu bapak gurunya, ini baru di pembelajaran ya. Pembelajaran itu ibu bapak guru dengan anak, biasanya di sekolah seperti itu. Sekarang ada di rumah, situasi rumah normal nggak ada masalah. Ibu bapaknya normal, tapi bagi yang mohon maaf nih, yang keluarganya tidak normal. Contoh misalnya anak itu dengan orang lain, dengan wali, tidak punya internet, punya HP gitu. Oleh karena itu kementerian melalui Pak Menteri melalui informasi-informasinya itu
yaitu jangan memindahkan, jangan mempersulit anak. Nah itu kan lebih sulit lagi ya. Kalau awalnya ibu bapak guru kan sudah bisa memprediksi kalau besok belajar apa, belajar apanya sudah jelas kalau di sekolah. Sekarang di rumah itu belum, anaknya itu juga mungkin ada hal-hal lain yang bisa mengganggu konsentrasinya. Nah ini jadi, tapi kita juga tidak mau dikatakan bahwa pembelajaran di rumah itu asal-asalan gitu. Udahlah di rumah mah asal-asalan saja juga tidak mau ya. Oleh karena itu LPMP berinisiatif, mudah-mudahan nih 1-2 bulan ke depan kalau memang ini berkelanjutan kita punya pola-pola seperti apa supaya pembelajaran itu secara kualitas gitu tetap itu dianggap bahwa menjamin mutu. Itu dari segi pembelajaran. Oleh karena itu situasi seperti ini yang belajar di rumah itu sebenarnya kan sudah dari dulu ya, pendekatan ini sudah ada gitu, tapi situasinya beda. Ini dalam rangka penyebaran virus, bagaimana satu segi kita harus anak ini terdidik, dia memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik gitu ya, yang unggul. Satu segi kita juga kekurangan baik dari ilmu pengetahuan mungkin atau alat fasilitas bagi ibu bapak gurunya gitu. Oleh karena itu nanti yang menjadi penjamin mutu itu kan standar. Jadi standarnya bukan diturunkan, tapi standarnya mungkin ada standar-standar baru bahwa dengan melakukan seperti itu ibu bapak guru sudah melaksanakan tugasnya gitu. Yaitu ujungnya di anak. Jadi semua juga ujungnya di anak. Pendidikan kita ada ini ujungnya kan di anak-anak kita. Oleh karena itu beberapa informasi kebijakan nasional bahwa belajar dari rumah itu adalah perubahan perilaku, baik perilaku dari gurunya, ibu bapak gurunya, dari anaknya, dari keluarganya, dari pemerintahnya ya, termasuk dari kementerian gitu. Jadi kementerian juga tidak berarti semua yang diinginkan kementerian bisa kita lakukan kan. Oleh karena itu harus punya ciri di Kepulauan Bangka Belitung itu pola belajar dari rumah itu seperti apa, atau istilah kerennya model lah, model pembelajaran itu seperti apa gitu, yang dianggap bisa dipertanggungjawabkan secara mutu. Kalau mutu itu kan satu sistem yang memang sudah dirancang standarnya dari mulai persiapan, ada pelaksanaannya, kemudian ada evaluasinya, ada hasilnya gitu, ada tindak lanjutnya kan begitu. Jadi perubahan perilaku yang diinginkan berdasarkan beberapa informasi dari kementerian itu kan pertama bahwa situasi ini diambil hikmahnya. Jadi bahwa semua orang melakukan seperti itu. Jadi tidak ada yang disalahkan ya. Ini oleh karena itu Pak Menteri juga sudah membatasi bahwa belajar dari rumah ini tidak mengejar ketuntasan kurikulum gitu. Tapi di situ ada juga targetnya ya, yaitu minimal menekankan pada kompetensi literasi dan numerisasi sesuai dengan jenjang tingkat dan kepiawaian dari gurunya. Oleh karena itu kurikulum darurat ini adalah ibu bapak guru. Sampai sejauh mana ibu bapak guru mungkin dari pengalamannya menggali pengalaman atau mencari pengalaman baru supaya terjadi pembelajaran gitu. Supaya terjadi pembelajaran walaupun jarak jauh. Jadi anak bisa bergerak gitu ya. Jadi anak bisa belajar walaupun jarak jauh. Tapi bukan berarti seperti diinformasikan oleh beberapa media memindahkan pekerjaan rumah gitu di anak itu apa. Jadi bukannya mana-mana mah stres gitu anak-anak itu, bahkan orang tuanya ikut stres. Nah itu seperti itu. Jadi hal-hal baik saja diambil hikmahnya, ada kesadaran dari semua pihak. Kami juga di LPMP merasa malu ya sebenarnya kita belum berbuat banyak untuk menginformasikan pola-pola pembelajaran, pola-pola pendidikan yang
yang bagus seperti apa gitu. Sebenarnya kita sudah pernah untuk di kepulauan itu seperti apa, untuk memfasilitasi seperti apa. Jadi perubahan perilaku itu juga harus dari semua pihak, tidak bisa sendiri. Terus koordinasi ya penting, harus ada koordinasi dan sebagainya. Jadi komunikasi. Nah, ada hal yang penting yang menurut hemat kami ya di beberapa pengalaman tahun sebelumnya di dalam saat normal tentang strategi penjaminan mutu, yaitu harus ada kata optimis, memberikan layanan yang terbaik, optimis gitu, dari ibu bapak guru tidak merasa tertekan, orang tua tidak merasa terbebani, anak juga tidak merasa dibebani, tapi hasilnya bagus. Ya, pembelajaran sederhana dari konsep lama kan, anak tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, tidak terampil menjadi terampil, ditambah perilakunya, tidak disiplin menjadi disiplin misalnya ya. Nah, seperti itu. Terus bisa ditambah juga tentang pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter, jadi semua di guru sebenarnya. Nah, ibu bapak guru yang akan memberikan satu kegiatan kepada anaknya itu dicatat aja secara resmi seperti biasa. Apakah itu bentuknya RPP dan sebagainya, itu kan terlalu tinggi dalam satu kertas itu terus kapan diberikannya, kemudian apa hasilnya, walaupun hasilnya tidak berbentuk sesuatu yang ideal, khusus ini di SD SMP ya, itu bisa dijadikan alat ukur bahwa sesuatu yang diawali dengan perencanaan, didata, diinformasikan, sehingga tugas itu tidak sama bagi siswa, bagi anak, terus itu dilakukan dengan waktu yang efektif efisien, kemudian ada diukur, dievaluasi, dan menghasilkan sesuatu dari alat ukur itu, prestasi dari anak, itu sudah satu penjaminan ya, sudah dijamin. Jadi tidak kemana-mana saja gitu ngajarnya itu. Nah, kemudian yang kedua ya, dari belajar dari rumah ini, karena kan strategi itu merupakan upaya cara supaya hasilnya bagus, secara efektif dan efisien. Dan itu yang tahu ibu bapak guru ya, ibu bapak guru. Sehingga tugas kita itu sebenarnya bagaimana ibu bapak guru memiliki satu beragam metodologi daring ya, metodologi daring, dia gigih gitu. Tapi informasi terakhir yang di kepulauan kan diantar ya, nggak apa-apa, itu tekniknya aja, caranya saja kan. Yang kedua, dia memiliki media alat peraga yang menarik kan gitu, tidak mesti harus ini. Jadi dia bisa menggabungkan berbagai pelajaran yang harus dimiliki oleh anak itu dengan satu cerita gitu, bahkan dari Kemendikbud ada di TV, walaupun materinya kadang-kadang tidak sesuai ya, tapi itu upaya, adanya upaya dalam situasi seperti ini. Dan juga ada sesuatu yang memang kelihatan hasilnya gitu, terutama di perilaku itu gitu ya. Ini bisa menginspirasi model pembelajaran yang unik dan berbasis lokal. Nah, ini tugas LPMP nih, PMP ya, teman-teman PGRI, kemudian itu komite, terus kalau di kami punya Widya Suara, itu seperti apa nih model yang unik ini, yang esensial. Jadi dengan ditugaskan satu kalimat saja, anak bisa melakukan, hasilnya bisa lebih dari yang lain. Tapi kalau penjaminan mutu itu kan standarnya tetap ada, standar pembelajaran, hanya caranya aja, cara jarak jauh gitu. Nah itu, jadi memang ini semua diserahkan ke ibu bapak guru ya. Nah, ibu bapak gurunya kreatif, kemudian punya dedikasi tinggi, dia mengambil hikmahnya, mencari pahala misalnya, jadi saya yakin akan bagus. Dan yang paling dipermasalahkan sekarang dengan daring ini adalah ibu bapak guru harus mengidentifikasi kondisi dan situasi anak. Jadi jangan bahwa dengan tugas itu anak akan
melakukan satu pembelajaran dengan perubahan yang hebat gitu, tetapi ada hal-hal yang lain. Nah, kemudian juga dari belajar dari rumah ini, bagaimana kalau di PAUD ya, anak itu bisa bahagia dalam menjalankan proses belajarnya. Memang idealnya kan bagus gitu ya, semua saya yakin lah tahu. Nah, mudah-mudahan besok lusa LPMP bisa menjadi konsultan bagi ibu bapak guru yang kesulitan atau kehabisan ide harus seperti apa. Nah, kami rencana mungkin besok lusa lah sambil berjalan, atau mungkin setelah hari raya ya, setelah bulan puasa, akan mencoba dengan staf ahlinya dari PGRI lah ya, untuk 1, 2, 3 orang kita membuka konsultan di sini. Jadi di LPMP. Jadi bapak itu, guru itu ke siapa sih kalau ada kesulitan? Termasuk mungkin kesulitan pulsa ya. Nih pulsanya gimana nih saya? Walaupun idenya banyak, kalau nggak sampai juga kan nggak ada artinya. Nah, minimal memfasilitasi sampai ke situ. Kemudian ibu bapak yang saya hormati, ternyata banyak hal yang perlu dicari ya. Bagaimana membangun kemampuan berpikir kritis bagi anak-anak saat di rumah. Tapi jangan kebablasan ya, artinya jadi perubahan perilakunya jadi ke hal yang negatif. Dan ini semua Bu Guru akan melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Ibu Bapak Guru didukung oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, oleh satuan itu. Bapak Ibu Kepala Sekolah akan melaksanakan semuanya, didukung oleh dinas kan gitu ya, oleh pemerintah. Jadi memang semua harus benar-benar menyadari gitu situasi ini. Nah, sampai hari ini pola itu belum. Mudah-mudahan nanti Pak Kadis ya atau Ibu Bapak yang punya itu bisa menginformasikan seperti apa sih bahwa apa yang dilakukan Ibu Bapak Guru itu tidak sia-sia gitu. Itu merupakan sesuatu yang dijamin, kalau perlu dikasih sertifikat ya, disahkan bahwa pola ini adalah pola yang sesuai dengan seperti biasanya, tetapi prosesnya yang berbeda mulai daring itu. Kemudian kurikulum darurat melekat pada diri guru atau pendidik itu sendiri. Jadi memang ibu bapak guru ini harus banyak bertanya, banyak memilah, banyak mengidentifikasi seperti apa dan bagaimana. Jadi tidak asal memberikan tugas, memang begitu. Jadi kita bantu nanti. Bapak yang merasa kesulitan, jangan sungkan dan ragu. Mungkin nanti kita punya tim lah untuk mendengar atau bisa membantu seperti apa di era daring ini. Nah kemudian ini strategi juga. Kita harus menyesuaikan pola pembelajaran dengan darurat yang terjadi. Bisa dari tema itu dan sebagainya. Jadi banyak cara atau pendekatan atau strategi yang bahwa kegiatan itu tidak sia-sia. Itu sebenarnya intinya. Yaitu seorang guru walaupun dalam situasi seperti ini dia merencanakan juga, walaupun tidak mencapai kurikulum tapi dia juga punya tujuan bahwa anak akan lebih baik, anak lebih bagus walaupun ada di rumah. Termasuk keluarganya juga tidak ikut pusing, atau orang yang ada di dekatnya juga tidak ikut pusing. Dan ibu bapak guru juga dalam melaksanakan tugasnya dalam kondisi yang memang bergembira ya, atau istilah sekarang ini berbahagia, jadi semua bahagia. Yang terakhir, memang selain menyesuaikan pola pembelajaran dengan kedaruratan yang terjadi, juga harus merancang metode atau media alat peraga dan alat ukur yang sesuai. Jadi memang tiga-tiganya itu harus. Jadi kalau mengajarkannya seperti ini, pelaksanaannya seperti itu, kemudian hasilnya seperti itu gitu ya. Jadi itu secara umum cara atau strategi ini atau serangkaian keputusan itu tindakan yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Dan kuncinya memang ada di ibu bapak guru.
Nah, supaya ibu bapak guru berhasil juga ada di bapak ibu kepala sekolah, bapak ibu kepala sekolah dan ibu guru supaya berhasil juga didukung oleh kita ya pemerintah, LPMP mengatasnamakan perintah pusat. Hanya tidak bisa berbentuk bantah ya, tapi ini merupakan kreatif masing-masing. Terus kita juga mengenal ada yang disebut apa teman kita, ada yang pengawas dan sebagainya. Ini memang harus bekerja sama, membantu ibu bapak guru, membantu keluarga, sehingga ujungnya itu anak didik pada saat nanti belajar seperti biasa lagi, dia tidak mengalami sesuatu hal atau shock yang yang mendalam begitu ya. Bahkan sekarang sudah banyak video-video yang menginformasikan kejenuhan di rumah terus. Nah, ini juga agak sulit ya. Tapi kemarin ada beberapa video juga yang memberi ide ya. Itu termasuk strategi juga sebenarnya. Dia berani menginformasikan tentang seperti apa pengelolaan pendidikan di satu sekolah gitu. Jadi dia membuat satu sistem sehingga anak itu juga memang datang ke sekolah tapi tidak bareng, misalnya ada seorang, dua orang untuk mengambil buku dan sebagainya. Itu juga bisa, tapi pola-pola itu kan harus diukur dulu. Siapa tahu apa yang menurut kita mudah, anak gembira malah jadi salah gitu. Ya, kegembiraannya itu bisa jadi salah. Itu ibu bapak yang saya hormati, kesimpulan akhirnya bahwa kita harus berani mengambil keputusan, tindakan dalam mengelola pendidikan. Terutama kita bantu, kita dukung ibu bapak guru, sehingga ibu bapak guru bisa memberikan bahan ajar atau memberikan ilmunya itu atau pelajarannya itu dalam keadaan bahagia ya, sehingga anak-anak juga seperti itu. Terus yang kedua, bahwa untuk menjamin mutu memang harus ada penetapan ya, pemenuhan standar, tidak hanya dilihat dari hasil tapi dari proses. Jadi dari mulai merencanakan, proses tetap, dan ini harus disahkan sebenarnya pada saat situasi darurat ini, supaya ibu bapak guru juga kalau perlu kita siapkan yang berprestasi lah. Ibu bapak guru dalam rangka mengajar situasi darurat ini kan tidak mudah, tapi dia ada yang mantau oleh bapak ibu pengawas terus berhasil, ya dikasih reward deh. Jangan ditekan terus ya ibu bapak guru ini terus begini, tapi tidak ada. Boleh itu kalau begitu, kita gotong royong aja nanti ya untuk ibu bapak di tingkat level SMA misalnya. Ini yang paling aktif, paling bagus. Oleh karena itu ada pemantaunya. Nah, itu sudah menjamin mutunya, sudah ada orang yang terlibat di situ ya. Selain ibu bapak guru, orang tuanya mantau, ada yang mengevaluasi, ada yang mengingatkan. Nah, itu seperti itu. Jadi ada penetapan pemenuhan standar ya, secara konsisten dan berkelanjutan. Dan ini nyambung ke apabila anak ini sekolah seperti biasa. Jadi strateginya sudah sampai ke situ. Terus belajar dari rumah itu bukan hanya memindahkan proses pembelajaran dari kelas ke rumah, tapi ada sesuatu yang direkayasa sehingga menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Orang tua kerepotan karena banyaknya tugas yang diberikan oleh sekolah. Ini menjadi catatan penting bagi kita untuk mengingatkan. Oleh karena itu harus ada pola. Terus merancang, membuat, mengatur strategi, memperhitungkan, membaca situasi, dan menemukan makna. Ini bagi ibu bapak guru dan teman-teman, termasuk kita ya, termasuk LPMP ya. LPMP juga melalui Bidai Suaranya sering mengadakan diskusi kecil dengan ibu bapak guru yang kesulitan. Terus bermain sambil meningkatkan kemampuan literasi dan numerisasi yang sesungguhnya. Jadi itu belajar dari rumah secara umum yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, karena ini bukan sesuatu yang wajib dilakukan tapi mengingatkan. Dan ibu bapak saya yakin, apalagi bapak guru, ibu bapak kepala sekolah memiliki metode-metode atau model-model atau strategi yang tepat untuk
bagaimana pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang berkualitas ya, yang sah walaupun dalam situasi seperti ini. Ini ala Bangka Belitung ya, Bangka Belitung, nanti ala Pangkal Pinang, ala Bangka Selatan, itu memang harus punya masing-masing punya kebanggaan. Jadi dalam situasi terpuruk ini nggak ada salahnya kita juga bergembira ya, bahwa saya bisa, kata ibu guru, saya bisa mengajarkan dengan cara ini loh, anaknya seperti ini. Itu juga harus menjadi pemikiran kita ya. Itu sekali lagi mohon maaf apabila umum, karena LPMP juga sama ya ibu bapak, dalam situasi menjamin mutu ini untuk bekerja dari rumahnya udah bingung ya, kebingungan. Tapi kita mencoba walaupun lambat tuh, dan mengajak ibu bapak yang nanti ibu bapak guru, ibu bapak kepala sekolah, kita coba membuat berani menentukan mutu itu, standar itu. Selain kita uji misalnya ya, kita juga bisa banggakan. Dan saya setuju kalau nanti ada reward bagi ibu bapak guru atau bagi keluarga misalnya ya, keluarga yang tidak normal bisa menjadi normal dengan adanya ini. Yang asalnya acuh tak acuh, tapi harus ada orang yang memang memantaunya, karena ini salah satu syarat dari penjaminan mutu kan, ada orang yang memonitoringnya, nanti baru bisa ada orang yang mendampingi. Saja, terima kasih. Mohon maaf apabila tidak begitu jelas karena saya tidak buat paparan. Mudah-mudahan ini merupakan awal untuk kita berkomunikasi ke depannya berkenaan dengan pola-pola atau model-model pembelajaran dari rumah ala Bangka Belitung. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ini suratnya kepapahan untuk diproses dan Baik, terima kasih Bapak Dadan Supriyatna. Bapak Ibu, sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala LPMP tentang penjaminan mutu pendidikan belajar dari rumah.